Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Muslim. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan buat sebuah program yang mana program ini saya buat untuk memenuhi tugas final praktikum saya. Sebelum kita buat programnya, mari kita lihat contoh dari hasil running program tersebut. Inputannya terserah mau huruf besar, huruf kecil, angka ataupun karakter spesial. Oke. Nah, dari sini dari inputan yang tadi dipisahkan untuk angka ke tempat angka dan untuk huruf ke tempat huruf. Huruf-huruf kapital ini akan diubah menjadi huruf kecil ya. Untuk programnya langsung saja kita mulai buat ya. Oke, sekarang baru kita mulai buat programnya ya. Yang pertama di program ini harus ada scanner ya, karena ini tadi user kan harus bisa menginputkan sesuatu ya di program tersebut. Nama scanner saya buat input. Ini kita enter. Nah, ini masih error ya. Tadi karena ini masih error, kita belum mengimportkannya ya. Caranya kita klik di sini, terus kita tekan Ctrl spasi, terus kita enter. Ya, sekarang nggak error lagi karena udah keluar import Java .util.scanner ya. Sekarang kita buat inputannya ya. Untuk inputannya kita tekan S dan kita tekan Ctrl spasi. Terus kita pilih yang System Out Print. Nah, di sini kita terserah mengerti apa, yang penting masuk akal ya. Saya ketiknya masukkan kalimat. Sekarang kita buat sebuah variabel ya, untuk menampung nilai dari inputannya. Variabelnya buat string. Kita kontrol spasian ya, terus kita pilih yang string bagian bawah, enter. Kita buat nama dari variabelnya, namanya kita buat aja data. Buat input dot, kita pilih yang next line ya. Karena tadi ketika user menginputkan huruf besar jadinya outputnya huruf kecil, tadi kita harus tambah dot to lowercase ya. Nah, jadi to lowercase ini fungsinya untuk merubah inputan huruf-huruf besar jadi berubah jadi huruf kecil ya. Oke, tambah sedikit di sini supaya rapi ya. Untuk langkah selanjutnya kita buat memisahkan angka dan huruf ya. Kita komen dulu, misalkan untuk memisahkan angka dan huruf kita harus pakai pengulangan ya. Kita kontrol spasi tadi, terus kita pilih yang ini ya. Untuk pengulangannya kita 10-nya dihapus, terus kita gunakan data, nama variabel dari atas dot length ya. Pilih dot length, kan arti dari data dot length ini adalah panjang data dari variabel data ya. Misalnya kita input 1 2 3, berarti panjangnya tuh 3 ya. Nah, itulah nilai data .length ya. Setelah kita buat tuh, saya akan buat kondisi di dalam ini ya, di dalam for ini.
if kontrol spasi ya, terus kita enter, terus kita buat data dot char add karena tadi kan yang pertama kita inputkan di situ bertipe data string ya. Sekarang kita mau ngeceknya satu-satu, jadi kita harus pakai char, buat char add untuk mengecek satu-satu ya. Lebih besar sama dengan 0. Karena ini gunain char, jadi ada tanda petik 1 ya di atasnya. Data char add data dot cek lagi untuk lebih kecil sama dengan 9. Oke. Jika si kondisi ini memenuhi, maka dia harus jalanin yang dalamnya. Jadi yang dalamnya kita buat untuk menampung data itu ya. Jadi kita buat aja nama data angka, kita buat ya nama variabelnya. Di sini kita buat plus sama dengan, arti dari plus sama dengan ini sama aja seperti data angka sama dengan data angka plus sesuatu nanti. Di sini kita buatnya plusnya itu data dot char add. Angka ini error karena kita belum buat variabelnya. Jadi untuk variabel kita buat di atas. Kita kontrol spasi, pilih string, terus kita buat nama variabel tadi data angka. Sebenarnya yang tadi kan untuk tipe-tipe data langsung kita buat di sini ya. Ini nggak akan bisa karena kita membutuhkan sebuah nilai untuk variabel data angka ini. Kita harus butuhkan sebuah nilai langsung ya. Tadi kita buat di atas. Nilainya kan tadi string, jadi kok string kah harus titik 2 ya, titik 2. Oke, sekarang udah bisa ya. Kita buat outputnya ya. Kita tekan S, kontrol spasi. Kita panggil data angka ya. Oke, coba kita tes running ya. Untuk running kalian bisa tekan shift F6. Coba kita inputkan, tadi baru kita buat angka ya. Coba kita inputkan angka dulu. Hurufnya belum ada, dipanggil lah. Tadi belum bisa karena ini ya, belum, karena tadi pengecekannya pakai char, jadi saya lupa, maaf ya, ada kesilapan. Coba kita tes running lagi ya, run file. Nah, sekarang udah keluar ya untuk inputan dari data angganya. Sekarang kita buat else if, kita kontrol spasi, kita enter, terus kita buat data dot char add. Sekarang kan untuk pengecekan huruf lebih besar sama dengan A nya A kecil, kita buat A, dan data dot char add lebih kecil sama dengan Z. Jika kondisi ini memenuhi, maka kita buat eksekusinya itu buat variabel baru. Pertama kita buat dulu di atas ya, buat
sini string data huruf. Kita membutuhkan nilai di sini. Perlu kita buat di sini ya. Ini sama aja seperti tadi, plus sama dengan ya data sekarang udah dipisahin ya angka sama huruf ya. Kita buat output baru ya, sistem output. Kita kontrol spasi, terus kita panggil tuh variable data huruf. Oke, sekarang kita tes running ya. Ya, sekarang udah dipisah ya, data huruf sama data angka ya, bisa ya outputnya. Oke, karena sudah berhasil dipisah, kita akan buat codingan selanjutnya, yang mana codingan selanjutnya itu kita akan menggunakan sorting ya. Sorting yang kita gunakan itu sorting collection. Jadi sebelumnya kita jelasin dulu collection sort itu apa ya. Collection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya ya. Langsung saja kita lihat dulu sekilas tentang collection sort, gimana cara jalannya ya. Jadi begini cara jalan collection sort. Yang pertama, dia sudah menyimpan nilai terkecil 3 tadi, karena sudah menemukan nilai terbaru 2, jadi diganti posisinya ya. Ya, sekarang diulang lagi. 3 adalah nilai paling terkecil, jadi diganti untuk posisi yang kedua ya. Jika dia menemukan nilai terkecil, maka dia akan menggantikan posisi ya. Oke, gitulah sekilas tentang selection sort ya. Pertama, kita akan mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar ya. Untuk pengurutannya kita gunakan array ya. Kita buat array dari data angka ya. Variabel baru array dari data angka ya. Array dia harus gunakan ini indeksnya. Nah, sama dengan data angka tadi kita jadikan array. Caranya seperti ini. To char array. Data angka tadi kita sudah buat dalam variabel arr data angka, nama variabelnya. Nah, sudah dijadikan array. Data angka ini sudah dijadikan array ya. Tadi kan string, sekarang sudah dijadikan array dengan tipe data char. Oke, sebelumnya di sini kita buat else, karena ada selain dari huruf besar, huruf kecil dan angka, maka ada karakter spesial ya, seperti titik, koma. Jadi dia tidak ada tempatnya kalau kita nggak buat ya. Kita cuma buat else. Sekarang kita kembali ke sini, kita untuk buat angka terkecil ke terbesar ya. Kita gunakan pengulangan juga, for, kita kontrol spasi, terus kita pilih yang ini. Ya, sama aja seperti tadi. Kita akan mengukur data itu ya.
Tapi sekarang kita pakai variabel yang terbaru ya, arr data dot length. Terus kita buat char di bawahnya. Jika kondisi for memenuhi, maka dia akan jalankan yang bawah ini ya. Char nilai, kita buat variabel baru untuk menampung array dari arr data angka tadi ya, variabelnya. Data nilai minimal kita buat aja, nilai minimal ini aja ya, arr data angka indeks ke i ya. Terus kita buat yang terbaru integer, nilai terbaru itu nilai id, karena kita akan menggantikan posisi nanti ya. Seperti tadi 3 digantikan dengan 5 posisinya ya. Caranya seperti ini ya. Oke, sekarang perbandingannya kita juga akan buat for yang ini untuk jalannya tadi ya, dicek 1111, dan sekarang kita buat untuk pertukarannya itu, perbandingannya tuh. Ini untuk jalannya yang tadi, yang sekarang kita buat ini untuk mengecek yang terkecilnya. Kita pakai for juga. For seperti biasa, kontrol spasi ya. Sini kita ptdj, yang dicek sini juga lebih kecil daripada array-nya. Ini data angka length. Terus kita buat kondisi di bawahnya, if, kontrol spasi, enter. Kondisinya kita buat array data angka dengan indeks j lebih kecil daripada nilai minimal tadi. Jika kondisi itu memenuhi, maka dia harus jalanin yang di bawahnya ya, pertukaran itu ya. Kita buat lagi nilai minimal. Kita bagi hal sama seperti di atas ya, nilai id jadi indeksnya. Mungkin untuk sekarang kalian masih agak bingung, nanti saya akan jelasin cara jalannya. Sekarang kita akan buat pertukarannya. Jika dia sudah menemui nilai paling kecil, maka dia akan bertukar ya tempatnya, posisinya. Nah, inilah sekarang kita buat. Kita buatnya di luar kurung for ini. Oke, sini kita komen dulu pertukaran data. Pertukarannya kita langsung buat di data char dengan variabel baru, yaitu nilai sementara. Kita buat nama variabel nilai sementara,
kalian terserah mau buat apa. Terus yang ditampung dari variabel array sementara ini itu array dari data angka indeks ke ya, atas ini, dari indeks atas ini, tapi nilai dari data angka. Oke, sekarang kita ubah yang tadi array data angka terus menampung nilai lain ya. Array data angka sama dengan indeks ke ya. Nilai mini. Selanjutnya kita buat lagi array data angka dengan indeks nilai ID ya, dan indeks ini nilai J ini, indeks itu dia akan menampung nilai dari nilai sementara. Coba kita akan nampakkan hasil runningnya dulu. Ini baru kita buat yang angkanya ya, belum kita buat yang hurufnya. Kita inputkan. Oke, kita lihat di sini angka yang tadi kita inputkan belum berubah ya. Kita cek dulu, ada kesalahan mungkin. Ada kesalahan sedikit ya. Di sini ada sebenarnya tuh J itu I plus 1 ya, karena dia kalau kita nggak buat I plus 1 dia akan ngecek hal yang sama. Dia cek hal yang sama, sedangkan dia sudah tahu itu misalnya 3, dia tidak akan cek lagi ke 3 itu, ke 3 tadi udah cek sama 5, jadi 3 tuh nggak akan cek lagi sama 5 karena tadi yang pertama dia sudah cek ya. Di sini pun panggilannya bukan data angka lagi, jadi kita running. Oh, 3, 4 sekarang dah turun ya. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang kita inputkan 5, 8, 7, 6. Yang di outputkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi angkanya sudah turun sekarang. Untuk sorting huruf sama aja cara buatnya. Baik, sekarang kita akan jelaskan sedikit cara jalan codingan dari yang sudah kita buat sekarang ya. Nanti kita akan lihat caranya dia merubah dari angka kecil ke angka terbesar ya. Di sini sudah ada scanner bisa menginput sesuatu. Dia sudah ada data angka, sudah ada nilai, itu nilainya tidak nampak. Ini sebenarnya ada nilai, dan data huruf juga ada nilai. Terus disuruh ada perintah untuk menginput sesuatu ya, itu perintahnya itu input next line. Di sini cuma disuruh masukkan kalimat ya, return or print yang akan dinampakkan. Di sini string data angka memiliki nilai, itu input next line to lower case ya, yang mana apapun yang diinputkan oleh user akan diubah ke huruf kecil jika ada huruf kapital ya.
Terus di sini ada pengulangan yang mana dia akan memisahkan angka sesama angka dan huruf sesama huruf ya. Di sini pengulangannya ada variabel i dengan tipe data integer, nilainya itu 0. Sekarang i sudah bernilai 0. Dibandingkan dicek apakah dia lebih kecil daripada data angka .length. Data angka .length ini itu artinya panjang dari data yang kita inputkan tadi. Misalkan kita inputkan di sini, yang kita inputkan 5 3 6 ya, yang kita input 5 3 6. Jadi panjang dari data ini itu 3 itu 1 2 3, jadi 3 data. Berarti panjangnya itu 3 data ya. Berarti i tadi 0 lebih kecil nggak daripada 3? Betul ya. Kalau betul maka dia akan eksekusi seluruh yang dalam kurung ini ya, dari kurung ini sampai kurung ini. Nah, pertama dia akan ada kondisi ya, yang mana di sini akan dicek data.chart_add_i, yang mana chart add ini dibuat untuk mengambil satu karakter dari string. Saya buatnya supaya dia bisa mengecek satu-satu ya. Dia akan ngecek data.chart_add_i yang mana dengan indeks i tadi kan 0, di sini 0 indeks. Kalian harus tahu indeks itu dimulai dari 0. Jadi di sini ada 3 data, yang mana ada indeks yang 5 ini indeksnya 0, 3 ini indeksnya 1, terus yang 6 ini indeksnya 2 ya. Berarti indeks yang 0 tadi nilainya itu berapa? 5 ya. 5 itu lebih besar nggak daripada 0? Betul ya, 5 itu lebih besar pada 0. Dan dia ngecek lagi data.chart_add_i sama aja iya, karena 0 ya. Sekarang 5 itu lebih kecil nggak daripada 9? Betul ya. Berarti dia akan proses yang seluruh yang dalam kurung ini. Di dalam kurung ini ada data angka plus sama dengan, artinya data angka sama dengan data angka plus data chart_add_i ya. Artinya itu data angka sama dengan data angka yang pertama itu ada nilai ini dipluskan dengan data angka chart_add_i yang sekarang. Chart_add_i itu yang tadi 0, berarti nilai dari indeks ke 0 itu 5. Sekarang dia sudah menyimpan nilai 5 ya. Terus yang kurung selanjutnya itu akan diabaikan, dia akan balik ke incrementnya. I tadi kan 0, arti dari plus ini itu i tambah 1, artinya i tadi 0 berarti di plus 1, sekarang ia sudah jadi 1 ya. 1 lebih kecil nggak daripada data.length. Panjang tadi kan 3 datanya, jadi 1 lebih kecil daripada 3 ya. Betul. Kalau betul berarti dia akan jalankan yang sudah dalam kurung ini. Dicek, di sini ada pengecekan itu data.chart_add_i. Sekarang i-nya itu 1 ya. Indeks ke 1 memiliki nilai 3 ya. 3 itu kan lebih besar daripada 0, betul ya. Dan 3 itu juga lebih kecil daripada 9 ya. Maaf sebelumnya di sini ada dan ya. Arti dan itu jika kedua kondisi ini memenuhi maka dia akan dijalankan yang dalam kurung ini. Jika salah satu kondisinya sudah tidak memenuhi maka dia akan abaikan seluruh yang dalam kurungnya. Sama juga artinya yang di bawah ini ya. Tadi kondisinya sudah memenuhi, 3 itu lebih besar pada 0 dan 3 itu lebih kecil daripada 9 ya. Berarti dia sudah sekarang data angka plus data angka sekarang tadi kan udah nilai. Sedangkan di plus kan itu di sini nilainya berarti data string. Berarti dia di plus cuman ditambah aja, nggak ada operasi matematika di situ ya. Cuman ditambah, berarti ada 3 di sini. Sekarang data angka plus
sama dengan data.char.i. Yang char.i sekarang kan nilainya kan 3, jadi di plus 3. Sekarang yang dikurung ini udah diabaikan karena sudah dijalankan satu kondisi ya, maka dia akan kembali ke increment. I tadi nilainya kan 1, sekarang udah di plus-pluskan lagi, berarti I sekarang jadi 2 ya. 2 lebih kecil nggak daripada data.length tadi? Data.length kan 3, berarti betul ya, 2 tuh lebih kecil daripada 3. Maksudnya seperti tadi masuk ke dalam kondisi data.char.i yang mana dengan I tadi 2 nilainya tuh 6 ya. 6 tuh lebih besar nggak daripada 0? Betul, 6 tuh lebih besar daripada 0. Nah, dan dicek lagi data.char.i ini 6 tuh lebih kecil nggak daripada 9 ya, maka kondisi kedua akan memenuhi, maka dia akan jalankan ya di dalam kurung ini. Yang dijalankan itu sama seperti tadi, data angka ini akan memiliki nilai data.char.i yang mana tadi nilainya itu 6, berarti sini ada nilai baru itu 6. Oke, berarti sudah memenuhi, dia akan abaikan seluruh di kurung-kurung ini dan dia akan kembali ke increment. Ini ya, namanya increment ya. I tadi kan 2 itu sudah di plus-pluskan jadi 3 berarti. Sekarang posisinya I itu 3 ya. 3 itu lebih kecil nggak daripada data.length. Data.length tadi kan 3, berarti salah ya, 3 nggak lebih kecil daripada data.length. 3 nggak lebih kecil daripada 3 ya. Jika itu salah, maka dia akan keluar dari kurung ini. Yang seluruh di dalam kurung ini, maka dia akan abaikan ya. Dia sudah keluar, dan sekarang dia sudah membuat data sini tipe data baru ya, tipe data char dengan variabel arr underscore data underscore angka. Dia ada indeks karena kita akan membuat data angka tadi, variabel data angka tadi ke array ya, itu kita tampung dalam variabel baru yaitu arr underscore data angka underscore angka underscore data underscore angka ya. Cara ubah data angka ke array itu secara gini, data angka dot to char array ya, terus di variabel yang kita buat nih dia ada indeksnya. Selanjutnya ada pengulangan lagi untuk angka terbesar ke angka terkecil, ada pengulangan lagi yaitu integer i tadi kan 0 ya, i sekarang kan sama dengan 0, i 0 berarti sekarang akan dicek array data angka, sedangkan data angka tadi ya, data angka tadi berarti yang menampung 536 ya. Kita buat di sini, kita komen 536. Data angka berarti 536. Di sini ada pengecekan i itu lebih kecil nggak daripada arr underscore data underscore angka dot length, yang mana ini kan dot length ini kan untuk mengukur berapa panjang dari data yang kita inputkan tadi ya. Panjangnya kan 3 ya sekarang ya, berarti itu lebih kecil daripada 3 ya. Kalau lebih kecil maka dia akan jalankan yang di dalam kurungnya. Oke, ini dijalankan pertama itu ada char, tipe data char dengan variabelnya nilai min, nama variabel nilai min sama dengan nilai dari variabel nilai underscore min ini, dia akan menampung nilai dari variabel arr underscore data underscore angka dengan indeks ke i. Indeks ke i tadi itu 0, berarti 0 indeksnya gak memiliki nilai itu 5. Sekarang dia sudah memiliki nilai 5 ya. Nah, terus di sini ada tipe data baru itu integer dengan variabel nilai underscore i sama dengan nilai dari variabel nilai underscore
ID ini itu I tadi kan 0, jadi nilainya 0 ya. Terus dia akan turun dari sini. Tadi kan ini masih di dalam kurung ya, maka dia akan jalankan terus. Ada for di sini pengulangan lagi, integer I variabel J dengan tipe data integer sama dengan I plus 1. Ini I plus 1 supaya dia tidak mengecek hal yang sama, karena dia sudah tahu itu memang udah terkecil. Contohnya misal 3 sama 5 udah dicek tadi. Nah, jadi kan posisinya udah bertukar tuh, maka dia tidak akan cek hal yang sama lagi. Maka kita taruh I plus 1 ya. Terus J ini I plus 1, I tadi 0, I tadi kan nilainya 0. Jadi plus 1, sekarang I J ini nilainya tuh 1 karena I ada di 0. Dia akan dicek, J itu akan dicek lebih kecil nggak dia J itu daripada array data angka dot length ya. Array data angka dot length ini itu panjang data tadi. Panjang data array data angka dot length itu tadi kan 3. Nah, J itu lebih kecil nggak daripada 3. Jadi J itu 1 itu lebih kecil nggak daripada 3. Betul ya? Kalau betul, maka dia akan jalankan yang dalam kurung ini. Dalam kurung ini dia akan jalankan ya. Yang pertama ada kondisi, itu dia akan dicek array data angka itu dengan indeks ke J. Dengan indeks J, ada data indeks J kita 1 itu nilainya tadi berapa? Indeksnya 3 ya. Ini kan dimulai dari 0, 1, 2. Jadi indeks yang ke 1 nilainya 3 lebih kecil nggak daripada nilai min. Nilai min tadi apa? 5 ya. Berarti betul lah, di 3 lebih kecil daripada 5 ya. Betul lah, 3 lebih kecil daripada 5, maka dia akan jalankan ya dalam kurung ini. Sekarang ada nilai min tuh, dia akan menampung nilai dari variabel array data angka dengan indeks J ya. Array data angka indeks J tadi ini ya, nilainya tuh 3. Berarti sekarang nilai min tuh udah menampung nilainya 3 ya. Dan nilai underscore ID ini akan menampung nilai dari variabel J. Variabel J tadi nilainya tuh 1 ya. Oke. Sekarang dia akan jalankan incrementnya, karena sudah selesai yang di dalam kurungnya, dia akan jalankan ke increment J++. Sekarang J++ artinya tuh seperti tadi J plus 1. Sekarang tadi kan J nya 1, berarti di pluskan, jadi sekarang J nya bernilai 2 lebih kecil nggak daripada array data angka dot length. Panjangan tadi kan 3, 2 berarti lebih kecil daripada 3 ya. Kalau lebih kecil maka dia akan jalankan yang seluruh yang dalam kurung ini ya. Oke, di sini ada pengecekan lagi. Array data angka dengan indeks ke J. J sekarang dari 2 berarti nilai dari 2 tuh, indeks kedua tuh berarti nilainya 6 ya sekarang ya. 6 lebih kecil nggak daripada nilai min ini. Nilai min tadi kan 3, maka di sini ada pengecekan 6 lebih kecil nggak daripada 3. Salah. Kalau salah, maka dia akan diabaikan seluruh di dalam kurung ini. Diabaikan, dan dia akan kembali ke increment. Kan sudah dari kurung ini, dia akan kembali ke increment. J tadi kan 2 di plus kan. Sekarang dia bernilai 3 tuh lebih kecil nggak daripada array data angka dot length. Array data angka dot length tadi itu nilainya 3 ya, panjang dari array data angka 3 kan nggak lebih kecil daripada 3, maka dia akan menambahkan seluruh yang dalam kurung ini. Nah,
dia akan abaikan. Berarti dia sudah keluar. Terus dia ketemu dengan variabel baru dengan tipe data char nilai sementara, itu nama variabelnya. Dia akan menampung nilai dari variabel array data angka indeks ke i. Indeks ke i tadi kan i masih 0 di atas ya, i masih 0, maka array data angka ke i ini itu indeks ke 0, maka dia akan menampung nilai 5. Ini sudah ada nilai 5 karena indeks ke 0 itu nilainya 5. Terus array data angka indeks ke ini akan diubah menjadi nilai min. Nilai min tadi kan 3. Di sini sudah ada nilai 3. Ya, untuk sekarang di baris ini, di sini sudah diganti menjadi 3. Nilainya sudah jadi 3. Dan untuk baris selanjutnya, array data angka dengan indeks ke nilai ID. Nilai ID tadi kan 1, berarti indeks ke 1 di sini ya. Ini 0, 1 ya. Nah, dengan indeks ke 1 dia akan diubah menjadi nilai sementara. Nilai sementara tadi kan 5. Berarti di sini ditaruhnya sudah ada nilai 5 ya. Dan di sini juga di baris ini sudah diubah jadi 3, 5, 6. Sekarang hurufnya kan sudah angkanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Sama juga dengan huruf tadi. Huruf sama juga cara codingannya. Kita langsung saja cara cepat ya. Langsung saja kita copy. Terus kita buat di luar kurung ini. Ini kita hapus. Nanti kita gantikan variabelnya, kita ganti. Oke, langsung kita tes run ya. Sekarang kita akan masukkan huruf-huruf besar, huruf kecil kita akan masukkan. Terus kita masukkan angka. Oke, kita lihat. Untuk huruf ini masih, untuk angka kan sudah nih 1, 4, 6, 8, 9 ya. Untuk huruf belum ya. MH kan G lebih kecil pada M ya. Ya berarti ada salah sini, salah dari pemanggilannya. Yang kita panggil tuh array data underscore huruf. Kita save F6, kita run lagi, coba kita ulang. H D
di 19548. Ya, sekarang sudah sesuai ya, yaitu huruf tetap dari huruf kecil, yaitu 1 dulu, itu 3, 5, 8, 9 ya. Kalau angka tadi ya, huruf ya tetap dari yang kecil dan yang terkecil juga, dan huruf-huruf yang besar ini dia akan berubah jadi huruf kecil ya, itu A, B, D, N. Oke, berarti codingan ini sudah selesai ya, saya buat lah sedikit. Di sini kita buat print lain ya, untuk memperindah dari codingan kita. Tulis ini yang kita gunakan karena ascending ya. Ascending itu maksudnya perurutan yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Ascending data numerik. Kita buat hapus ln nya supaya langsung di sampingnya langsung diisi dengan ini, dan di bawahnya kita buat juga itu sama hal yang sama. Kita tulis ascending juga, dulu kita hapus dulu. Data huruf. Oke, coba kita tes lagi supaya rapi ya. Ya, inilah tampilan yang akhirnya. Oke, sekian video saya pada pertemuan kali ini. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.